Harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Jangan pegang saya. Anda punya adab. Semua di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab. Your adab pun aku nggak tahu. Gini, bentar dulu. Saya tanya dulu poin tuh. Nggak usah. Poin tuh. Jawab aja dulu, nggak usah dulu. Kenapa Anda pakai Ireksoft dan Primate? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab dulu tuh. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak Ireksoft dan Primate? Saya tanya dulu itu, nggak usah yang lain-lain. Ireksoft Anda pakai nggak? Anda paham nggak? Ireksoft dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya? Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan saya bilang tadi flashdisk. Saya penyidik. Ireksoft. Anda akui itu tertanam dalam DVR review. Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Dekat Itu kata saya buat, itu ilmiahnya. Ya kan? Bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. Ireksoft. Iya. Remake kau pakai untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu. Anda tahu itu? Utilitasnya tahu. Itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan berubah dimensi frame, lagi frame. Oke. Dia nggak punya adab. Dia sendiri bilang I don't care about adab. Saya nggak ngerti, nggak tahu menau tentang adab. Maunya teriak-teriak. Kalau tidak sesuai dengan kebenarannya dia sendiri, dia tidak mau terima, ya. Dia tidak mau menerima kebenaran manapun kalau tidak kebenarannya dia sendiri. Buka kebusukan apa namanya? Simon. Penunggang sama jenis. Oh. Ayo ya. Kita buka Simon. Ya. Nih kartu nih. Ya. Ahli pakar, ahli politik dan ijazah Jepang palsu. Palsu semua. Tuh, palsu. Kedua, memalsukan data. Nah. Pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya ancamannya 5 tahun. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Rismon ya, alias si krisis moneter yang tiba-tiba saja marah-marah lagi ya, mencak-mencak lagi, bukan di kantor pendidikan Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan, tapi kali ini dia marah-marah bahkan lebih parah ya, yaitu terjadi di sebuah kantor Dijen Dukcapil. Teman-teman, kamu ini kalau nggak marah gitu apa nggak ada kerjaan lain gitu? Macam marahnya kayak orang kesurupan lagi ya. Jadi ceritanya sudah mentok mungkin ya, menyerang, memfitnah ijazah Jokowi dan juga Gibran ya. Tapi hingga kini nggak ada hasilnya, malah dia makin terpojok dan sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi. Nah, di saat yang sudah seperti itu, untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar seorang ahli digital forensik, dia kembali mengungkap kasus Jessica Wongso. Lah kok jauh banget sih, Mon. Itu kan sudah kasus lama. Kalau mau diungkap ya nggak masalah. Tetapi kok terlalu mepet dengan
memfitnah Jokowi, ijazah Jokowi, memfitnah ijazah Gibran gitu loh. Kok larinya ke Jessica Wongso? Apa nggak kejauhan, Mon? Dan yang bikin saya nggak bisa pikir ya, nggak habis pikir begitu, dia ngelabrak Ditjen Dukcapil ya. Urusannya apa sih dengan kasus Jessica Wongso? Coba teman-teman ya menjawab di kolom komentar. Kan nggak nyambung menurut saya. Kalau memang orang yang dulu dianggap terlibat dalam pengungkapan kasus Jessica Wongso kini bekerja di Ditjen Dukcapil, ya seharusnya kau tidak boleh ngelabrak ngelabrak di kantornya lalu marah-marah. Seharusnya kau melaporkan orang yang terlibat itu, yang bersangkutan itu ke pengadilan kalau kau memang menganggap dia bersalah, kan seperti itu. Dan seperti biasa, Rismon semakin menunjukkan taringnya dengan cara marah-marah yang seperti kuda lumping. Makin kesini makin jelas dia bukan seorang akademisi, dan saya yakin 1000 triliun % dia tidak lulusan Yamaguchi University, melainkan Yamapanchi University. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Ayo. Jangan pegang saya. Ayo. Nah, ini enak kan? Ayo. Saya juga. Oke, sini. Sini. Gak apa-apa saksi. Sini. Gak usah Pak. Gak apa-apa, santai aja. Sini. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Rismon? Pak Rismon sudah datang sini, saya hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Rismon di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab. Your adab pun aku nggak tahu. Gini, bentar dulu. Saya tanya dulu poin to. Nggak usah. Poin to poin itu sesuai keinginan Pak Rismon. Pak Rismon itu jawab aja dulu, nggak usah dulu. Kan? Kenapa Anda pakai Erecsoft dan Remake? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab dulu itu. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak Erecsoft dan Remake? Saya tanya dulu. Itu nggak usah yang lain-lain. Erecsoft Anda pakai nggak? Kalau gitu Anda bukan mencari Loh, kebenaran. iya makanya Erecsoft Anda pakai nggak? Anda bukan mencari. Tadi Anda menyangkal, sekarang saya tanya lagi. Anda pakai Erecsoft nggak? Saya tanya metadata Loh, kan? iya makanya saya tanya dulu. Erecsoft Anda pakai nggak? Saya jelasin ya. Iya. Jelasin dulu. Iya. Saya jelasin kan namanya ilmiah. Ilmiah itu butuh penjelasan nggak? Saya tanya. Erecsoft, iya. Ilmiah butuh penjelasan. Iya, dan Remake, iya itu aja. Saya Jelaskan. Ketika itu file dibuat sama kamera itu, kemudian di situ ada metadatanya, dan metadata mencantumkan bahwasanya itu dibuat dengan handphone itu Xiaomi. Apakah? Nggak usah bicara lain, itu kita bicara di VRTel View. Kita bicara di VRTel View 161S. Nggak usah yang lain-lain. Saya nggak butuh pengetahuan Anda, saya cuma ingin jawaban itu. Ya enggak, ini di VRTel View beda dengan HP. Ilmiah butuh penjelasan nggak? Kalau kita Anda bukan ilmiah. Jawab aja jujur. Anda butuh ilmiah. Muhammad Nur Al Azhar. Anda pakai Erecsoft atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya. Anda memaksa. Loh, bukan. Di sini. Metadata Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. Erecsoft. File CH01. Coba baca. CH03, CH07, CH09. Baca di depannya. CH17. Baca depan apa? Ini metadata. Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai Erecsoft? Itu tahu. Itu dari mana? Jawab dulu itu. Untuk apa pakai itu? Saya jelaskan ini. Untuk apa? Jawab dulu. Ini ilmiah loh. Ini metadata loh. Saya jelaskan ya. Ya. Oke. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Ketika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan.
Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata. File itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai eReadSoft, ada beberapa file tadi yang udah disebutkan tidak pakai eReadSoft. Paham? Artinya yang membawa eReadSoft itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik. Oh, jadi penyidik yang pakai eReadSoft. Paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang, Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, berarti eReadSoft bukan Anda. Yang menggunakan eReadSoft bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Oke. Ya. Kan butuh penjelasan kan? Iya. Oke. Berarti enggak usah belok-belok dulu. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah ada eReadSoft. Tandanya Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Loh. Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Enggak di apa? Di Sriwijaya. Iya. Nah, Sekolahmu aja nggak jelas dulu. Ya terus jawab. oke. Tadi saya mau ngajak diskusi sama Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini, berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada eReadSoft. Berarti bukan Anda gitu. Ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti eReadSoft bukan Anda. Dengerin saya. Penyidik. Saya mau butuh penjelasan. Tadi loh jawaban tadi. Tapi itu. Iya, berarti penyidik. Anda ini kayaknya Tadi flash disk. Anda tuh ini yang nggak saya bingung. Sombong Ya, banget. Ini itu butuh penjelasan. Iya, makanya tadi penjelasan Anda saya konfirmasi lagi. Berarti flash disk, metadatanya. Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu. Jangan bawa dosen. Oh ya, saya juga dosen. Oke, sekarang saya tanya, balik lagi. Oke. Balik lagi. Flash disk Anda terima file videonya dari penyidik. Di dalam itu file videonya Anda periksa metadata, sudah ada eReadSoft dan Primate. Iya. Berarti penyidik. Tanya aja sama penyidik. Oke, biar saya laporkan. Berarti penyidik ya. Iya, tanya aja. Ya. Silakan. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa Iya, itu penyidik. Oh, penyidik ya, dari penyidik. Kamu penyidik. Ayo. Oh. Ayo. Kenapa waktu sidang PK dulu? Nah, Sidang PKJ sudah langsung kemarin Anda bilang itu software tertanam pada DVR Teleview. Jangan bohong. saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang. Kok sangat mungkin nggak ada itu? Ini Windows. Udah tahu itu Windows. Windows. Anda tahu. DVR Teleview itu apa? Anda tahu itu Apa? alasannya itu OS-nya apa? OS-nya apa? Anda tahu OS-nya DVR Teleview apa? Saya mau tahu OS-nya. Linux. Belum tentu. Oh, belum tentu. Ayo kita periksa. Periksa aja. Anda tahu Linux itu dari apa kernelnya? Apa kernel Linux itu? Udah, nggak usah sampai saya kernel oleh Linux. Udah, gini, berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya sekali lagi. Saya tanya juga. DVR. Ada masalah. Oke, berarti itu datanya dari Anda paham nggak? eReadSoft dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya. Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan saya bilang tadi flash dari penyidik eReadSoft. Anda akui itu tertanam dalam DVR Teleview. Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Dekat Itu kata saya buat itu ilmiahnya. Iya kan? Tahu. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. eReadSoft. Iya. Remake kau pakai untuk kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu. Anda tahu itu? Utilitasnya tahu. Apa itu untuk apa? Saya tanya. Anda kan Jangan lupa dimensi frame, lagi frame, kode. yang membahas eReadSoft. yang menampilkan diskursi jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi. Hanya nggak kau kasih. Saya kasih di persidangan. Siapa yang kasih?
kita konfrontasi di September 2016. Itu karena nggak dikasih. Saya bilang, Ya saya harus periksa. Perlu waktu lama. Anda sudah berapa bulan sama kau? Anda ambil di jaksa penuntut. Sudah kuakui. Silakan majelis hakim. Anda nggak bilang nggak mau. Iresop kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama. Mau manipulasi, mau Anda kabur-kaburan. bukan manipulasi. Malu, coba dicek di YouTube. Cek di YouTube. Cek di YouTube. Bagaimana cek di YouTube? Anda mau manipulasi YouTube 3 kali di sosial. Anda tampilkan di persidangan. Kemudian saya bilang silakan konfrontasi. Silakan ambil di barang buktinya di jaksa. Tinggal putar penjelasan. Anda bilang Gini. itu bukan Sekarang ini. lama. Berarti Anda tidak bisa. Berarti Anda sangka Anda menggunakan Iresop. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya edukasi dia posisi ini. Nggak ada. Itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini asli. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Iresop? Siapa yang pakai? Itu metadata. Anda bohong. Anda siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Dan Iresop kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Parah. Iresop, kau laporkan ke presiden kau. Parah kau. Ahli forensik penipu kau. Sekarang kau sangkal kau menggunakan Iresop, remake. Saya akan datang lagi. Parah. Anak orang di penjara 20 tahun. Hanya kau pakai Iresop. Ahli rekayasa kau. Nggak mengakui dia ya. Iresop dia pakai. Dan dia bilang itu sudah berasal dari flash disk penyidik. Jadi dia seolah-olah menyangkut penyidik. Aduh, baru tahu sekarang saya ya. Seorang akademisi dalam menunjukkan ya, atau dalam berdiskusi lah begitu ya, atau berbeda pendapat ya, terkait keilmuan yang dia kuasai, dia marah-marah seperti ini. Jujur saja teman-teman ya, saya belum pernah mengerti dan belum pernah tahu. Yang saya tahu, orang yang berdebat dengan cara seperti ini itu biasanya adalah orang awam ya. Orang awam ya, saya sebutkan aja gitu ya, tetapi ini bukan berarti mau merendahkan profesi tertentu, misalnya tukang becak nih, sopir angkot, saya nggak merendahkan, tetapi faktanya kalau mereka berdebat, berbeda pendapat dengan teman-temannya, itu seperti itu. Ya, yang saya tahu ya. Nah, tetapi ini kan seorang ahli digital forensik ya, walaupun kita tahu ya ahli jadi-jadian. Dia marah-marahnya seperti itu, sementara lawan diskusinya sudah mencoba menjelaskan dengan cara yang sangat halus begitu, dan saya saja yang bukan seorang ahli digital forensik, tetapi saya pernah mempelajari ya digital forensik walaupun otodidak di dunia maya, saya mengerti loh apa yang dia sampaikan. Saya mengerti. Tapi kan dia berbohong loh, bukan persoalan berbohong ataukah jujur. Kalau berbohong dan jujur itu silakan diselesaikan di pengadilan. Tetapi saya memahami apa yang disampaikan oleh lawan diskusinya, lawan debatnya si Rismond tadi. Nah, seharusnya si Rismond tidak perlu semarah-marah itu. Kalau memang Rismond itu menganggap lawan debatnya ini tadi, Muhammad Nuh Al-Azhar ini salah, manipulatif dan lain sebagainya, selesaikan dong di pengadilan. Buktikan, bukan dengan marah-marah seperti ini. Maunya apa? Sok-sokan di depan para pendukungnya. Alah kocak. Lanjut. Harus diribut publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Dari sini aja kita sudah tahu bahwa Rismond ini orang paling ngeyel ya. Kalau waras paham, kalau nggak waras ini ngeyel. Betapa dia teriak-teriak seperti itu. Sedangkan bapaknya ini berusaha dengan santai dan tetap menghormati dia untuk menjadi sebagai tamunya dia. Tetap menjaga adab. Tapi dia nggak punya adab. Dia sendiri bilang I don't care about adab. Saya nggak ngerti, nggak tahu menau tentang adab. Maunya teriak-teriak. Kalau
tidak sesuai dengan kebenarannya dia sendiri, dia tidak mau terima, ya. Dia tidak mau menerima kebenaran manapun kalau tidak kebenarannya dia sendiri. Seorang ahli forensik pun walaupun menjelaskan secara prosedural, kalau dianya ini tidak sesuai dengan kebenarannya dia sendiri, pasti itu akan diserang. Yang waras paham, yang nggak waras pasti ngeyel. Nah, apakah orang semacam ini masih dibiarkan begitu loh? Ya. Berapapun ahli, siapapun ahlinya yang menjelaskan walaupun setebel ini, dia nggak akan terima, dia nggak mau terima, nggak mau mengerti. Karena yang diinginkan apa yang di pendapatnya itu, apa yang di dalam pikirannya itu, apa yang menjadi kebenarannya dia sendiri, itulah yang dibenarkan. Dia nggak mau mendengar yang lain. Nah, seakan-akan Indonesia ini miliknya dia, seakan-akan dia orang paling hebat di seluruh Indonesia. Ya, orang yang nggak punya adab, teriak-teriak kemana-mana, teriak-teriak, siapa saja dihujat, siapa saja dilawan kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang dia miliki sendiri. Salam waras. Nah, netizen barusan menyebutkan ya, kalau saya mencoba menyimpulkan ya, dari sekian panjang komentarnya, dia menyebut bahwa si krisis moneter itu orang yang tidak punya adab, ya, dalam kata lain tidak beradab. Ya, kalau menurut saya sih bukan hanya nggak beradab, nggak berilmu, ya. Itu yang pertama. Karena syaratnya diskusi, ya, itu harus memiliki kemampuan dasar yang cukup, ya, dengan tema yang didiskusikan. Nah, sebelum kita ngomongkan adab, ya kan, kita ngomongkan itu aja. Nah, ternyata si krisis moneter ini tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup tentang sesuatu yang sedang dia diskusikan. Dengan kata lain, dia sok-sokan aja, ya kan, menyebut nama software ini, software itu, padahal sebetulnya dia adalah orang ahli digital forensik jadi-jadian. Lanjut. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa Ya, itu penyidik. Oh, penyidik ya? Dari Kamu penyidik. penyidik. Ayo. Oh. Nah, ini menarik teman-teman ya. Nah, karena teksnya terlalu kecil ya kan, dan sebagian juga terpotong, maka saya bacakan aja ya. Rismon akan termakan omongannya sendiri. Rismon bilang, (2). Karena itu, file editor multimedia tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Maksudnya adalah ahli digital forensik, ya tak? Berarti Rismon yang mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik sudah menyadari, ya, kalau dia tidak boleh memakai foto ijazah Jokowi yang diposting Dian Sandi sebagai alat bukti. Aduh, kakak Rismon, lu bakal nelan balik ludah lu sendiri. Aduh, inilah ya, ahli digital forensik jadi-jadian, ahli digital forensik abal-abal. Tadi Muhammad Nuh Al-Azhar tadi sedikit tertawa ya, ketika menyindir bahwa si Rismon ini lulusan Yamaguchi University. Yang benar bukan Yamaguchi, tapi Yamapanci. Lanjut. Buka. Kebusukan apa namanya? Simon. Penunggang sama jenis. Oh. Ayo ya. Kita buka Simon. Ya. Nih kartu Nih. Ya. Ahli pakar, ahli politik dan ijazah Jepang palsu. Palsu semua. Tuh, palsu. Itu apa namanya? Jenis narkoboy. Yang dari sebuk. Oh, pil kan. Yang dari daun. Oh, kan. GAN. GAN. Ya. Nah, itulah.
Oh, Ya sebelum tidur, gunakan, tunggu waktunya kau. mengkonsumsi itu. Mengkonsumsi KAN loh, Rek. Oh, sebelum tidur. Hati-hati, foto musuhmu ada tersimpan oleh laki-laki ini. Oh, ngoten Ki. Wow. Ayo kan. Simon. Foto mesum. Oh, suka main dukun juga ya? Oh, wow. Ya. Mau dukun siapa? Simon? Ya, sini ada dukun peganganmu. Oh. Ya, main dukun. Katanya ahli. Oh, ternyata main dukun nih, dukun negatif nih, hah? Nah, nah, kemudian Ki. Oh, Sering masuk terlibat di pesta sekte? sekte. Koncone iku ternyata di Jaksel. Hah? Ternyata kemudian Ki. Sering pesta terlibat nih di pesta-pesta sekte. Ya, ini terakhir. Dan project ini adalah project terbesar dia yang bisa menghasilkan banyak uang. Project terbesar, nggak butuh yang namanya bukti, Nggak butuh benar tapi salahnya. rusuh saja. Rusuh. Itu tujuannya. Intinya rusuh. Ya. Nggak butuh bukti, yang penting rusuh. Ya. Hidupmu Bakal yang rusuh. bertiga itu akan rusuh. Yang ikut-ikutan part 2 nanti. Yang ikut-ikutan part 2. Wow. Jangan pernah marah apabila dibongkar semuanya. Waduh, Kimacan buka aib. Khusus untuk orang-orang seperti ini yang tidak menghargai orang tua. Betul. Orang yang katanya berpendidikan yang tinggi pasti mempunyai adab untuk tidak menghina sosok orang tua apalagi sudah meninggal. Betul. Apabila Jokowi adalah lawannya, lawanlah Jokowi sampai tersungkur. Betul. Jangan pernah yang namanya menghina orang tua apalagi sudah meninggal. Ini harus dibuka seperti ini. Aduh. Sisi gelap, si krisis moneter bikin ngakak, ya kan? Astagfirullah. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau dalam pengungkapan atau ramalan yang disampaikan oleh dukun Jawa barusan ya terhadap sosok si Momon, ya kan? Ya, mengandung kata-kata yang mungkin tidak sewajarnya diucapkan gitu ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tolong jangan fokus di situ, tolong di skip, tetapi fokuslah kepada intisari hasil dari ramalannya. Aduh, nggak ngerti dah saya ya. Saya nggak mau komentar banyak-banyak karena ini apa namanya itu hasil ramalannya sangat sensitif sekali dan saya takut salah berbicara, makanya saya disclaimer ya, nggak usah diikuti yang seperti itu. Nggak ngerti lah saya ya. Lanjut. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakannya biar nggak salah. Untuk undang-undang sistem pendidikan nasional itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Oke, ya, langsung sudah ke sini. terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data. Nah. Pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya ancamannya 5 tahun. Nah. Teman-teman bisa membaca nggak? Membaca ya orang yang sedang ketakutan gitu loh. Orang yang merasa tersindir gitu loh. Saya kok ngerasanya seperti itu. Si pengacara sampai melotot ya kan, sampai keluar matanya jelasin hukuman bagi yang palsuin ijazah. Nah, di sebelahnya ada orang yang sepertinya itu tertohok dan ketakutan.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.